Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Riau Kepulauan, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah program linear yang dimana diampu oleh dosen pembimbing Ibu Yesi Kusmania. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dengan metode simplex. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dengan metode simplex, yaitu dengan soalnya yaitu Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Adapun laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Di sini, untuk menyelesaikan soal di sini kita harus menyelesaikannya dengan metode simplex nilai kanan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang dimana pembahasannya, setelah kita baca soal tadi, didapatlah fungsi tujuannya yaitu 8x1 tambah 6x2, yang dimana 8x1 tambah 6x2 ini adalah Z maksimalnya. Kenapa Z maksimal kenapa disebut dengan Z maksimal? Karena di soal diminta adalah untuk menghasilkan laba maksimal, sehingga di sini kita tulis Z maksimal sama dengan 8x1 tambah 6x2. Kemudian didapat lagi fungsi kendalanya yaitu 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 60 dan 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48, yang dimana x1 nya kecil sama dengan 0 dan x2 nya kecil sama dengan 0. Bagaimana mencari penyelesaiannya? Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Yang pertama itu ada fungsi tujuan, yang dimana awal dari fungsi tujuan tadi kita tulis adalah Z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Setelah kita ubah ke bentuk baku, didapatlah Z sama dengan 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Setelah kita ubah fungsi tujuan menjadi bentuk baku, selanjutnya kita ubah lagi fungsi kendalanya tadi menjadi bentuk baku juga. Yang pertama itu ada fungsi 4x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 60. Diubah ke bentuk bakunya menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu ada 2x1 tambah 4x2 kecil sama dengan 48. Diubah ke bentuk bakunya menjadi 2x1 tambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Yang dimana di sini dalam fungsi kendala ini setelah diubah ke bentuk baku terdapat x3 dan x4. Nah, x3 ditambah x4 ini adalah merupakan variabel slang namanya. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Setelah kita ubah ke bentuk baku dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ini kita ubah ke bentuk baku, maka langkah selanjutnya yaitu kita susun persamaan ke dalam bentuk tabel, yang dimana di dalam tabel ini adalah koefisien dari si fungsi tujuan dan fungsi kendala ini yang dalam bentuk bakunya. Maka didapatlah persamaan-persamaannya yang kita ubah ke dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah kita susun persamaan-persamaan tersebut ke dalam bentuk tabel, langkah selanjutnya yaitu memilih kolom kunci dari tabel tersebut. Nah, kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka paling besar. Nah, setelah kita lihat dari tabel yang memiliki pada baris Z, ini baris Z ada 1, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kita mencari nilai kuncinya yaitu yang bernilai negatif dengan angka paling besar.
Sehingga untuk mencari nilai kuncinya kita lihat di baris Z, kita ambil lagi yang bernilai negatif. Yang bernilai negatif itu ada min 6, min 8, dan min 6. Kemudian yang diambil adalah angka yang paling besar. Karena angka 8 dan 6 ini yang paling besarnya adalah angka 8, makanya di sini kita ambil kolom kuncinya adalah yang min 8. Sehingga yang diblok di sini untuk kolom kuncinya yaitu ada X1 min 8 4 2. Langkah selanjutnya itu memilih baris kunci indeks, yang dimana untuk mengetahui baris kunci indeks ini kita ketahui dulu rasionya. Nah, untuk mencari nilai rasionya menggunakan rumus nilai kanan dibagi dengan nilai kunci. Nah, nilai kanan dibagi dengan nilai kunci. Nilai kuncinya di sini kan tadi min 8 4 2. Nilai kanan yang pertama yaitu X3-nya 60. 60 dibagi 4 adalah 15. 48 dibagi 2 adalah 24. Karena di sini kita ingin mencari baris kunci, untuk mencari baris kunci kita harus mengambil rasio yang terkecil. Kita lihat dari baris kuncinya tadi, terdapat di baris kuncinya tadi kita lihat yang rasio yang terkecil. Setelah kita lihat ternyata rasio yang paling kecil adalah di X3, di baris X3, yaitu rasionya adalah 15. Sehingga dapatlah baris kuncinya terdapat di X3 dan kolom kuncinya terdapat di X1. Sehingga didapatlah angka kuncinya 4. Kenapa 4? Karena 4 ini adalah perpotongan dari baris kunci dengan kolom kunci. Langkah selanjutnya mengubah nilai-nilai kunci baris kunci, yang dimana baris baru kunci itu sama dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Karena tadi baris kuncinya terdapat di X3, makanya di sini X3 ini kita ubah nilainya. Yang dimana untuk mengubah baris baru kunci yaitu baris kunci dibagi dengan angka kunci. Karena sebelumnya tadi kita dapat angka kuncinya itu adalah 4, makanya di sini setiap baris kunci kita bagi dengan 4. 0 dibagi 4, 0, 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, dikecilkan jadi 1/2, 1 dibagi 4 jadi 1/4, 0 dibagi 4 hasilnya 0, 60 dibagi 4 dapat 15. Kemudian setelah kita mengubah baris kunci, selanjutnya itu mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru rumusnya adalah sama dengan baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Perhitungan nilai barisnya yaitu yang pertama, karena kolom baris kunci tadi sudah kita rubah menjadi baris baru, selanjutnya kita ubah satu-satu. Yang pertama baris baru Z, yang dimana baris baru Z ini koefisiennya ada 1, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kemudian karena untuk mencari baris baru ini adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci, maka di sini dapatlah karena koefisien angka kolom kunci di baris Z adalah min 8, makanya di sini min 8 dikali dengan baris kunci. Baris kuncinya adalah 0, 1, 1/2, 1/4, 0, 15. Makanya di sini min 8 kali 0 adalah 0, 1 kurang 0 adalah 1, min 8 kali 1 adalah min 8, min 8 kurang min 8 adalah 0, min 8 kali 1/2 adalah min 4, min 6 kurang min 4 adalah min 2, min 8 kali 1/4 adalah min 2, makanya di sini 0 kurang min 2 adalah 2, min 8 kali 0 adalah 0, maka 0 kurang 0 adalah 0, min 8 kali 15 adalah 120, makanya di sini 0 kurang min 120 adalah 120. Begitu juga untuk mencari baris baru dari X4, yang dimana untuk mencari baris baru dari X4 adalah baris lama dikurang dengan koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris kunci. Sama kayak di baris baru pada Z tadi, karena dia koefisien angka kolom kunci di baris X4 adalah 2, makanya di sini 2 dikali dengan
baris kunci. Maka di sini didapatlah baris baru dari X4 adalah 0, 0, 3, min 1 per 2, 1, 18. Setelah kita dapat untuk mencari baris baru dari baris kunci, baris baru Z dan baris baru X4, maka bisa kita masukkan ke dalam tabel yang baru, yaitu seperti pada tabel ini. Karena pada tabel baru ini masih terdapat Z yang bernilai negatif, yaitu terdapat di X2, yaitu baris Z itu ada bernilai negatif, yaitu min 2. Karena tabel ini belum optimal, karena ada nilai Z yang masih bernilai negatif. Seharusnya kalau dia sudah optimal, nilai Z-nya itu harus semuanya bernilai positif. Maka kolom ini harus kita ubah lagi seperti langkah-langkah sebelumnya. Yang pertama, kita menentukan baris kuncinya lagi. Kita menentukan baris kuncinya terlebih dahulu, karena syarat mencari baris kunci tadi yang pertama itu menentukan kolom kunci dengan mengambil nilai angka yang bernilai negatif dari fungsi si Z ini. Karena si fungsi si Z ini yang bernilai negatif cuma min 2 di kolom X2, maka yang diblok adalah X2, yang dimana kolom kuncinya ada min 2, setengah, dan 3. Kemudian setelah itu memilih baris kunci dengan mengambil rasio yang terkecil. Kita ingat lagi bahwa untuk mencari nilai rasio tadi adalah nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, 15 dibagi 1 per 2 adalah 30, dan 18 dibagi 3 adalah 6. Sehingga rasionya ada 30 dan 6. Karena kita untuk mencari baris kuncinya kita mengambil rasio yang terkecil, maka di sini yang kita ambil adalah rasio dari 6, sehingga baris kuncinya adalah terdapat di X4, yang dimana baris kuncinya ada 0, 0, 3, min 1 per 2, 1, 18, 6. Sehingga didapatlah kolom kuncinya adalah X2 dan baris kuncinya adalah X4. Sehingga diperoleh tabel baru sebagai berikut. Bisa kita lihat. Karena nilai Z masih ada yang negatif, nih min 2, maka dilanjutkan perbaikan langkah 3 sampai 6 sampai Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Sehingga diperoleh angka kunci, yaitu perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci adalah angka kuncinya adalah 3, sehingga untuk mengubah nilai baris kunci, yaitu setiap baris kunci dibagi dengan angka kunci, maka didapatlah 0, 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6, dan 6. Kemudian kita ganti lagi baris baru dari Z, karena koefisien dari baris Z itu adalah 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Kemudian koefisien nilai kunci dari baris Z itu adalah min 2 dikali dengan baris kunci, maka didapatlah setelah dikurangkan didapatlah 1, 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, 132. Kemudian untuk mencari baris baru dari X3, yaitu yang dimana koefisien dari X3 itu adalah 0, 1 setengah, 1 per 4, 0, 15, dan koefisien angka kunci dari kolom kunci dari X3 adalah 1 per 2. Makanya di sini 1 per 2 dikali dengan baris kuncinya, yaitu didapatlah hasil dari baris baru X3 nya adalah 0, 1, 0, 1 per 3, min 1 per 6, dan 12. Setelah kita ubah menjadi baris baru, maka sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Karena nilai Z-nya sudah bernilai positif semua, maka tabelnya sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Sehingga diperolehlah dari tabel ini didapatlah hasil optimal dengan X1-nya itu adalah 12, X2-nya itu adalah 6, dan Z-nya itu adalah 132.
sehingga diperoleh sum optimal dengan X1 12, X2 6, dan Z maksimal sama dengan $132. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.